Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali Engkau sudah memberi kesehatan yang sempurna, berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah yang baik. Kami percaya Tuhan sebentar kami akan dengar renungan firman-Mu. Biar Engkau urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami boleh bertahan dalam segala pencobaan. Supaya kami boleh bertumbuh di dalam pencobaan yang ada Tuhan. Supaya kami boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan. Kami percaya semua itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Tema di bulan ini kita akan masuk di dalam tema bertahan dalam pencobaan. Jadi tentu sebelumnya kita tema besar kita adalah bertumbuh. Jadi bertumbuh melalui pencobaan. Jadi firman Allah katakan di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, saudara. Barang siapa yang bertahan dalam percobaan, kita akan berbahagia. Karena kita percaya melalui percobaan inilah kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan pokok bahasan kita tentu merupakan senjata utama iblis yang untuk menghancurkan kita, saudara dan saya. Allah ingin menggunakannya tentu untuk mengembangkan kita. Bahkan Martin Luther pernah katakan, pencobaan-pencobaan yang kualami telah menjadi guruku dalam keilahian. Oh, haleluya. Nah, tentu sebelumnya kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai bertumbuh melalui pencobaan. Bahkan dikatakan setiap pencobaan adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Bagaimana pencobaan itu bekerja, saudara? Sebelumnya sudah dibahas, tentu ada 4 langkah yang dipakai setan untuk mencobai. Cara setan itu ya sudah terlihat dan sudah dibaca oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Ada 4 hal yang dipakai setan untuk mencobai kehidupan saudara dan saya. Tentu langkah pertama, setan mengidentifikasi keinginan dalam hati Anda. Seperti keinginan Anda selalu ingin berbuat dosa. Bahkan seringkali kita ingin balas dendam, menipu orang, berbohong. Itulah yang dipakai iblis. Langkah pertama itu. Bahkan langkah kedua firman Allah katakan selalu menaruhkan kita punya keraguan. Ragu apakah benar Yesus hidup, apakah benar Yesus ada. Padahal kita tahu firman Allah, Yesus adalah juru selamat. Dia mati, dia bangkit, dia hidup yang menolong saudara dan saya. Yang ketiga, penipuan. Iblis gunakan dengan cara-cara menipu. Bahkan yang keempat dikatakan iblis selalu menggunakan tentang ketidaktaatan. Supaya saudara tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak taat untuk berdoa. Tidak taat untuk beribadah. Itulah yang dipakai iblis, saudara. Bagaimana mengalahkan atau bertahan kita di dalam pencobaan-pencobaan yang ada ini? Ada beberapa hal yang Tuhan berikan dalam firman Allah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama tentu jangan mau kita diintimidasi.
Jadi banyak anak Tuhan seringkali ketakutan. Bahkan kita dikalahkan oleh pikiran-pikiran yang menghasut, perasaan bersalah, takut. Waduh, nanti bagaimana kehidupan saudara? Itulah yang selalu dimasukkan. Dan kita jangan mau diintimidasi. Dan kita percaya bahwa pencobaan yang ada itu hanya pencobaan biasa. Bahkan firman Allah katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami, kita pikirkan itu biasa. Tuhan pasti memberikan solusi. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Itulah yang ada dalam benak dan pikiran saudara. Supaya kita percaya Yesus yang kita sembah Allah yang luar biasa. Yang kedua, kenali pola pencobaan terhadap Anda. Bersiaplah menghadapinya. Kita harus tahu kelemahan-kelemahan kita. Karena iblis tahu persis kelemahan saudara. Dia tahu kelemahan kita. Oleh karena itu kita pun tahu kelemahan-kelemahan kita. Disinilah firman Allah katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus selalu ingat akan kelemahan saudara, dan saya minta supaya Tuhan selalu beri kekuatan. Bahkan Amsal 16 ayat 17 kata, menjauhi kejahatan itu jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong saudara dan saya. Bahkan ketiga Tuhan katakan, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Firman Allah katakan, jangan lupa kita punya Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bisa berkomunikasi gawat darurat 24 jam. Tuhan siap. Tuhan ingin meminta Anda selalu meminta pertolongan ketika pencobaan datang. Pertolongan Tuhan akan berikan. Saudara bisa berkomunikasi 24 jam kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Bahkan firman Allah katakan dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku sela. Bahkan di dalam Ibrani 14 ayat 15-16 katakan, sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan keberanian saudara dan saya untuk menghampiri tahta sorgawi. Komunikasi saudara terbuka 24 jam Tuhan katakan. Dan firman Allah katakan berserulah kepadanya. Dan dia akan menjawab, dia akan memberikan jalan keluar, dia akan memberikan solusi kepada saudara. Jadi pencobaan-pencobaan yang saudara alami dapat saudara kalahkan oleh karena Yesus Kristus, dia Allah yang hidup dan berkuasa. Biar kita bertumbuh melalui pencobaan. Ketika ada pencobaan, Tuhan akan mempersiapkan satu pertumbuhan rohani saudara. Dan percayalah pencobaan-pencobaan itu hanya pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan memberikan jalan keluar. Dia pasti mampu mengalahkan pencobaan-pencobaannya. Terima kasih. Dan kami percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Kita akan berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur Tuhan.
bahwa setiap pencobaan yang kami alami itu pencobaan biasa dan Tuhan selalu memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Kalau pada pagi hari ini sidang jemaat dalam menghadapi berbagai pencobaan, Tuhan, sesuai firman-Mu, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Allah sembuhkan, yang susah Allah hiburkan, yang menghadapi masalah buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.